sesuai dengan pujian kami mencintai Engkau Tuhan selamanya. Biarlah keinginan Tuhan yang ada dalam kami, sehingga Tuhan bukan lagi keinginan daging, keinginan kami, tapi keinginan Tuhan. Lewat kebenaran-Mu yang Kau akan sampaikan, Roh Kudus, berbicara kepada kami Tuhan. Tegur kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, kalau ada keinginan-keinginan daging dalam tubuh kami, dalam hidup kami, maka firman Tuhan menegur kami, mengingatkan kami Tuhan, sehingga kami terus diperbarui, kami terus dibangun dengan satu kehidupan roh, dan sehingga kami boleh berkata hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kami. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, Roh Kudus pakai lidah bibir, Roh Kudus akan menyampaikan kebenaran-Mu lewat hamba-Mu. Semua kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar sama-sama katakan Amin. Selamat pagi, lama gak jumpa. Kita langsung aja ya. Saudara mau percaya nggak kalau saya di sini atas kehendak Tuhan? Ya, percaya nggak? Percaya ya. Berarti setiap kali apa yang saya sampaikan, kalau saudara sudah percaya bahwa saya adalah kehendak Tuhan, saudara harus siap ya. Kita mau masuk kepada ibadah yang sejati atau ibadah yang ngawur nih? Hah? Sejati ya? Sejati ya? Yohanes 4 ayat 23 dulu kita baca. Yohanes 4 ayat 23. Saya bacakan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar, ya, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Setan juga baca ini enggak? Iblis baca ini juga enggak? Iblis mau enggak ada penyembah benar? Nih lihat sekarang baca dulu ya. Setan tahu enggak ayat ini kira-kira? Tahu kan? Dia bisa baca enggak bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tahu nggak setan? Tahu kan? Makanya dia pakai ayat ini. Karena dia tahu kalau orang ketemu Tuhan di dalam roh dan kebenaran, orang itu pasti melahirkan manusia. Nih, saudara, banyak orang nyomot di sini. Nih, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menurut tafsiran saudara, apa arti menyembah dalam roh dan kebenaran? Apa artinya? Siapa yang tahu di dalam diri kita ada siapa? Hanya ada dua. Evil spirit sama Holy Spirit. Roh jahat dengan Roh Kudus. Banyak orang hari ini nih, iblis tahu. Dia nggak mau ada orang penyembah-penyembah benar yang bisa bertemu Bapa di dalam rohnya. Makanya banyak orang akhirnya dibuat apa? Menghujat. Tampilannya seperti orang menyembah dalam roh. Tampilannya. Tapi Roh Kudusnya tidak ada, kosong. Itu namanya menghujat. Bayangkan begini. Saudara mengaku punya Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak pernah mengajarkan hal-hal demikian. Menghujat nggak? Roh Kudus nggak pernah mengajarkan yang aneh-aneh, tapi saudara melakukan hal aneh-aneh seolah-olah dari Roh Kudus. Menghujat nggak? Roh Kudus tampilannya luar biasa, kemuliaannya ada di tangan manusia hari ini. Roh Kudus jadi nggak karu-karuan. Kita baca dulu lagi nih ayatnya. Yohanes 14. Nih ya, saya kasih peranan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus masuk dalam diri saudara. Yohanes 14 ayat 10. Sorry. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, apa perannya? Ia akan bersaksi tentang orang yang punya Roh Kudus, hidupnya pasti seperti Kristus. Ini tanda utama, nggak bisa dipungkiri.
Ya, ada orang hidupnya nggak seperti Kristus, tapi bisa tampilannya punya Roh Kudus, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kita lihat lagi Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, Roh Kudus jelas fungsinya. Ya, apa dia? Ia akan mengisafkan akan dosa. Roh Kudus berani menegur kalau ada kesalahan. Kenapa? Karena disuruh bertobat. Dan kebenaran dan akan penghakiman. Ada dosa, ada kebenaran, ada penghakiman. Lanjut, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Kristus. Roh Kudus akan membawa orang ini. Kenapa tugas saudara? Saudara adalah Kristus, menjadi kesaksian Kristus supaya orang yakin. Nih ya. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada orang yang tidak percaya pada Kristus akan berdosa kalau dia melihat saudara ini betul-betul seperti Kristus. Lanjut, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus itu Bapa sendiri. Ada sebuah kesaksian yang sangat-sangat jelas. Ayat 13 sekarang lancar ya. Tetapi ayat 13-nya ini. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Kebenaran nggak bisa menyimpang dengan firman. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini bukan tentang ramalan, tapi Roh Kudus yang memberitahu kita sesuatu. Akhir hidup kita bagaimana? Ya, Yohanes 14 lagi nih. Saya kasih dulu peranannya nih. Baru saudara nanti mengerti apa sih Roh Kudus itu. Jangan-jangan saudara malah menghujat. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jelas ya, Roh Kudus nih. Yang akan diutus Bapa dalam namaku, dalam namanya Yesus ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Fungsi Roh Kudus dalam diri saudara mengingatkan apa yang Yesus katakan melalui firman-firman-Nya ini. Nah, sekarang lihat nih ya. Sudah ngerti kan peranan Roh Kudus ya? Udah mulai ngerti ya sedikit ya? Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan untuk melawan anak manusia, ya, dia akan diampuni. Ya, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam dirimu, ya, dan kau tidak bisa menipu dia. Keberadaan Roh Kudus tidak bisa ditipu. Kalau dia ada, benar-benar ada. Tapi manusia suka menipu. Apa yang dia tipu sekarang? Apa yang dia tipu kira-kira? Tadi saya dengar ibadah. Saya setelkan satu lagu ya. Tolong deh. Supaya saudara dengar. Sama nggak dengan kata-kata saudara tadi? Saya pendengarkan satu lagu. Dah. Siri
seperti mantra memanggil arwah dan ular. Oh ya malaikat dalel lampura tamasayo sikara lama kakare hilala modere rare banyak kata nasional lampura tamasi di oh ya masolole kudu syamalehui. Kau bilang itu bahasa roh. Benar, itu roh dusta. Mata terpejam tangan bergetar badan kejam suara tanpa hati. Uria malaikat dalel lampura tamasayo sikara lama kakare hilala modere rare banyak kata nasional lampura tamasi di oh ya masolole kudu syamalehui. Kau bilang sedang dalam hadirat Tuhan, benar hadirat Tuhan yang berkepaulan. Sadarlah kawan, lihatlah kehidupanmu. Apakah engkau memikirkan yang kekal? Sadarlah kawan, lihatlah kehidupanmu. Jika Roh Kudus ada dalam hatimu, hidupmu menjadi terang. Bunyi berulang seperti mantra memanggil arwah dan ular. Oh ya malaikat dalel lampura tamasayo sikara lama kakare hilala modere rare banyak kata nasional lampura tamasi di oh ya masolole kudu syamalehui. Kau bilang itu bahasa roh. Benar, itu roh dusta. Paham? Paham nggak? Coba bayangin, saudara beribadah, tahu artinya bahasa tadi? Ada yang tahu artinya bahasa tadi? Waktu saudara berdoa tanpa arti, saudara tahu artinya? Ada yang tahu artinya nggak yang saudara katakan? Kalau sampai ibadah yang begitu kudus, saudara ketemu sama Tuhan, saudara masukkan pengajaran-pengajaran yang saudara tidak mengerti. Bagaimana saudara bisa bertemu sama Tuhan? Kalau ibadah ini sudah rusak, bagaimana bisa ketemu sama Tuhan? Ingat, Tuhan tidak ada ragi sedikit pun. Makanya Tuhan ingin perjumpaan di dalam hati saudara yang tidak bisa dibohongi. Lihat ya, Lukas 17, Roma 11 ayat 9. Yuk kita tampilkan. Jangan dipikir di gereja tidak ada penyesatan. Jangan dipikir di bumi ini tidak ada tempat yang bebas dari iblis. Dan tempat paling nyaman adalah ketika bisa membohongi manusia. Tuhan bilang kau harus menjadi penyembah benar. Setan cegat di tengah itu. Dia tipu dengan hasilnya. Seperti orang-orang hari ini. Dia merasa orang-orang yang bisa berbahasa roh pasti mikirnya punya Roh Kudus. Bener nggak? Padahal saudara nggak ada artinya. Firman semuanya melawan kata-kata itu. Lihat ya. Setiap ini, Roma 11 ayat 9. Jangan-jangan saudara menghujat hari ini. Roma 11 ayat 9. Saudara nggak tahu siapa yang membawa ajaran ini. Saudara tinggal cuplik tok. Padahal hanya di Alkitab itu, hanya di Korintus yang terjadi penyesatan. Dan Daud berkata, lihat nih Daud nih. Biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap dan penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Apa arti jamuan ini? Ini pesta, perayaan ini. Ini bisa menjadi jerat, menjadi perangkap, dan menjadi penyesatan. Lanjut Matius sekarang. Matius 18 ayat 7. Makanya banyak orang Kristen hari ini ngakunya punya Roh Kudus, kehidupannya tidak menjadi saksi. Tapi tanda-tanda yang aneh-aneh, saudara nggak ngerti artinya kok berani ngomong. Oh roh di dalam nggak tahu. Nanti saya jelaskan lagi. Ini sekarang lihat dulu deh. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Berarti ada nggak? Ada penyesatan nggak? Nanti tempatnya di mana? Kita lihat nanti. Memang penyesatan harus ada. Kenapa harus ada? Untuk membuktikan orang-orang tanpa Roh Kudus kelakuannya bagaimana, orang-orang punya Roh Kudus kelakuannya bagaimana. Saya lanjutkan ayatnya. Ayat 8.
Kalau tanganmu menyesatkan, cungkilen. Kalau matamu menyesatkan, cungkilen. Ini mata dulu ya. Nih, ayat 8. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan, kau penggal dan buang. Ya, nih. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudu atau timpang daripada dengan kedua tangan atau kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Ayat 9-nya. Tangan dan kaki sudah, ya. Tangan dan kaki kalau menyesatkan, potong, penggal. Ini sekarang lihat nih. Jika matamu menyesatkan kau, apa? Cungkil. Tangan, kaki, mata. Kalau mulutmu dan hatimu menyesatkan kau bagaimana? Yuk ini ya. Berarti penyesatan nggak bisa dihindari. Ada. 1 Yohanes 5:19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ini bahaya, saudara, ya. Bahaya banget. 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1. Kita tahu, ya, bahwa kita berasal dari Allah. Iblis tahu saudara itu berasal dari Allah. Makanya dia ingin menguasai saudara hari ini. Kenapa dia ingin menguasai? Karena lihat nih ayatnya. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Orang tanpa Roh Kudus pasti dikuasai oleh si jahat. Makanya ayat lanjutnya, ayat baik. Akan tetapi kita tahu, ayat 20-nya. Ayat 20-nya ya. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20-nya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Nih, dikaruniakan pengertian supaya mengenal yang benar, dan kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Orang yang punya Roh Kudus nggak mungkin bleset hidupnya, nggak mungkin nggak ngerti tentang firman. Nih saya bacakan lagi nih. Tapi kalau saya bahasa roh kan saya bicara orang nggak mengerti. 1 Korintus 14 ayat 2. Ini yang dipakai dasarnya. 1 Korintus 14 ayat 2. Mudah-mudahan waktunya cukup deh. Ya. 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Korintus 14 ayat 2. Saya baca ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Setuju ya? Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia. Sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya. Ya? Yuk, belum keluar ya. 1 Korintus 14 ayat 2. Saya tunggu ya. Belum? Nah. Tampilkan kita sama-sama baca ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Roh itu di mana? Roh di mana tempatnya? Roh di dalam atau di luar? Di dalam ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi ngomongnya di mana kalau gitu? Ngomongnya di mana? Allah di mana tempatnya? Allah di mana? Di dalam hati. Waktu kita ngomong sama Allah di mana ngomongnya? Di dalam hati. Sebab tidak seorang pun dapat mengerti bahasanya. Waktu ibu bicara dalam hati dengan Tuhan, saya ngerti nggak? Saya ngerti nggak? Waktu Bu Gembala berdoa sama Tuhan dalam hati, saya ngerti nggak? Enggak, karena ibu hubungan langsung sama Tuhan. Ayat ini yang diplesetkan nggak karu-karuan, ya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia karena terjadi di dalam hati. Ini bukan bahasa yang keluar yang, oh ini bahasa rahasia setan nggak ngerti. Bukan, setan itu di dagingmu. Setan itu spirit yang membawa Anda mencintai dunia. Roh Kudus membawa kita untuk Tuhan, untuk melakukan kehendaknya. Lagi saya bacakan lagi ya. Ibadah yang sejati harusnya munculnya seperti ini. Efesus 5 ayat 19. Sudah paham ya? Bahasa roh itu adalah bahasa di dalam hati. Kalau sampai keluar, kalau sampai roh itu keluar, bahasanya tak kasih tahu nanti. Ada juga bahasa roh yang keluar. Ya, ini baca dulu ini ya. Efesus 5 ayat 19.
berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, terjemahan aslinya ya. Bernyanyi dan bersoraklah di dalam hatimu untuk Tuhan. Ini ada jelas, ada bermazmur, ada kidung pujian, ngomongnya jelas. Nggak mungkin orang bermazmur saudara nggak mengerti. Lanjut lagi, Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Lihat ya, hendaklah perkataan Kristus. Orang yang punya Roh Kudus perkataannya seperti perkataan Kristus. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Berarti orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya mengandung semua kekayaan Kristus nggak? Mengandung hikmat dari Kristus nggak? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Gunanya untuk apa? Muncul. Sehingga dengan segala hikmat ya, mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Saudara bisa ngajar orang dengan bahasa yang tadi dengar tadi di musik, bisa nggak? Bisa ngajari orang bahasanya tanpa arti? Nggak bisa. Harus nih mengajar dan menegur seorang akan yang lain, ya. Dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam nih. Saudara, jangan hari ini ikut-ikutan yang enggak-enggak. Ibadah kita kembali, berjumpa sama Tuhan, benar-benar berjumpa sama Tuhan, bukan dengan tanda-tanda lahiriah. Seolah-olah orang penuh Roh Kudus. Roh Kudus ngomong di dalam sama Tuhan, enggak perlu keluar. Kalau Tuhan ngomong di luar, Tuhannya di mana sih? Kenapa saudara berbicara seperti itu? Tuhannya di mana? Apa nggak dengar Tuhan kalau di dalam kita ngomong? Saudara kalau berdoa lebih baik pakai speaker kalau gitu. Lebih kencang lagi kan? Apakah menambah? Tuhan dengar enggak? Bahasamu di dalam hati. Engkau menangis pun Tuhan tahu hari ini. Engkau ada apapun yang nggak usah ngomong, Tuhan tahu kok dalam jiwamu. Tapi jangan menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh, malah menghujat, ya. 1 Korintus 14 ayat 7-8-9. 1 Korintus 14 7-8-9. Kenapa saya bukan anti bahasa roh, saya mau bahasa roh, tapi yang benar. Bukan bahasa roh yang nih. 1 Korintus 14 7-8-9-10. Kita semua harus bisa berbahasa roh, tapi bahasa roh yang benar. Kalau bahasa yang tanpa arti itu penyesatan. 1 Korintus 14 7-8-9. 1 Korintus 14 ayat 7, 8, 9 sampai 10. Nih, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mempunyai bunyi yang berbeda? Ini apa artinya? Ini bunyi ngacau. Tadi sudah dengar tadi kan? Kacau bunyinya, nggak ada artinya. Lanjut lagi ayat 8-nya. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang dapat menyiapkan diri untuk berperang? Nafiri ditiup itu ada tandanya perang. Kalau nafiri dibunyikan ngawur-ngawuran tanpa ada arti, ada maknanya nggak? Nggak ada. Ayat 9-nya sekarang. Demikian juga siapa? Kamunya siapa berarti di sini? Saudara lagi baca ini. Kita semua, kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Waktu saudara ngomong pakai mulut, kan ada yang dengar dong. Kalau saya dengar terus saya nggak ngerti artinya, buat apa? Nih. Kecuali mulut saudara ngomong sama tembok, nggak perlu ada arti. Tembok nggak benda mati. Saudara ngomong ada manusia di sini, ada kita semua. Saya mendengarkan, saya nggak tahu artinya. Saudara tahu artinya nggak? Ibu nggak tahu, terus apa gunanya ngomong? Hari ini saya bisa bahasa, misalnya saya khotbah di sini pakai bahasa Mandarin, saudara mengerti nggak? Nggak ngerti kan?
Nggak ada gunanya kan? Kalau ada orang Cina di sini nggak bisa bahasa Indonesia, saya harus bisa bahasa Mandarin. Ketika kita ngomong pakai bahasa Mandarin itu pun karunia. Ya, Tuhan tugas di dalam ini untuk mengajar, untuk menerangkan, bukan ngaco. Ya, lanjut sekarang ya. Bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu apa ini? Sia-sia saja kamu ucapkan di. Saudara mau ibadah ini cuma sia-sia? Nggak mau kan? Ayat demikian jelasnya. Tapi ini di skip sama orang-orang. Ayat 10-nya sekarang lihat nih, 10-nya nih. Ini dikunci habis sama Paulus. Dikunci habis-habisnya, lihat ayat 10-nya ya. Ada banyak. Seluruh dunia ini punya bahasa banyak. Entah berapa banyak, sampai Paulus gak bisa ngitung. Macam bahasa. Bahasa sama bunyi beda gak? Bahasa sama bunyi beda gak? Kalau bahasa itu komunikasi. Kalau bunyi hanya tanda. Kadang-kadang gak jelas, ya kan? Nih, kan ya. Sekalipun demikian, ada banyak bahasa yang keluar dari mulut. Kalau sampai keluar dari mulut berarti untuk komunikasi. Tidak ada satu pun yang mempunyai bunyi tidak berarti. Jelas ya? Yang keluar dari mulut ini, kalau itu dari Roh Kudus pasti punya arti. Kalau bukan dari Roh Kudus ini yang disesatkan. Lihat sekarang. Loh, ayat Alkitab mana Pak? Orang-orang tak dengan Roh Kudus ngomongnya. Ayo kita baca satu persatu sekarang. Markus 12 ayat 36. Ini sebelumnya pernah saya khotbahkan di sini. Tapi saudara nggak kapok-kapok gitu loh. Markus 12 ayat 36. Nanti saya akan eksekusi saudara hari ini. Ajaran dari mana yang saudara anut ini gitu loh. Kembali kepada firman atau saudara tanpa pengertian. Asal usulnya dari mana saudara, pokoknya asal ngomong. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata. Berarti waktu Daud mengucapkan ini bahasanya apa ini? Jelas gak ini? Ini bahasanya jelas gak? Atau si didi gitu gak? Enggak kan? Bahasanya jelas. Ada pesan yang mau disampaikan buat kita hari ini. Bayangkan, saudara meyakini nggak nabi-nabi rasul-rasul itu semuanya penuh Roh Kudus? Terus tulisannya nggak ada tulisannya, si didi gitu. Gimana caranya membaca kita? Alkitab ini catat dengan jelas. Harus ada pesan yang disampaikan supaya kita mengerti. Ya, Roh Kudus berkata, oleh pimpinan Roh Kudus berkata, dari Daud dalam dirinya ada Roh Kudus. Ngomong, Tuhan telah berfirman kepadaku, Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhku taruh di bawah. Ini bahasa yang jelas. Daud nih ya. Markus 13 ayat 11. Markus 13 ayat 11. Nih. Ada nubuatan. Dan jika kamu digiring, diserahkan, jangan kamu khawatir apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Betul ya? Ada kalimat seperti ini, nubuatannya di mana? Kisah Rasul 4 ayat 8. Nih, digiring dan diserahkan, ya. Ada kan? Digiring dan diserahkan. Kejadiannya belum ada, tapi sudah disebut. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 8. Kisah 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa Petrus ngomong seperti ini? Naikkan satu ayat nih, ayat 7-nya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ayat 8-nya ya. Petrus digiring dan diserahkan kepada mahkamah agama. Ayat 8-nya. Maka jawab Petrus penuh dengan, nah,
Saya mau tanya sekarang, jawabannya Petrus apa kata-katanya? Ditempeleng kalau dia ngomong begitu sama. Bayangkan Petrus ngomong sama ini imam-imam, ngomongnya tadi sirap berapa gitu kira-kira. Gimana kira-kira? Itu kan karunia Roh Kudus kan katanya orang sekarang kan? Betul nggak? Itu bahasa roh dikaruniakan sama Roh Kudus. Betul nggak? Tapi Petrus lihat nih. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Kata-katanya jelas ya. Coba bayangkan saudara hari ini, zaman itu saudara Petrus dihadapkan di mahkamah agama. Saudara sekarang pakai ayat yang sekarang, tanda orang dipenuhi Roh Kudus, bahasanya nggak jelas. Kira-kira gimana sama imam-imam? Ditanjak, naikkan ayat 7. Ayo kita sama-sama jadi saudara Petrus dan Yohanes nih ya. Naik ayat 7-nya. Lalu saudara semua ini ya, sampai jadi Petrus. Ibu mau jadi siapa, Bu? Petrus-Petrusan ya kita ya. Kita jadi Petrus nih. Lalu Petrus dan Yohanes, Pak Joni Yohanes nih, dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Pertanyaannya jelas, jawabnya kira-kira kalau jawab begitu gimana? Nih. Ibu jawabnya gitu. Kira-kira gimana jawabnya? Nggak mengerti kira-kira diapakan kira-kira? Lambungkan ayat 9 sekarang ya. Jadi Petrus ngomong dengan penuh dengan Roh Kudus, kekuatannya full. Apa yang diceritakan Petrus? Lihat sekarang ayat 9 ya. Ayat 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, ayat 10-nya sampai 12 ya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara mereka, di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yang dimuliakan siapa ini? Yang dimuliakan dari perkataannya Petrus siapa? Sama nggak dengan Yohanes 14 tadi? Ia akan memuliakan aku. Ia akan memberi pengajaran ini. Ayat 11-nya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Nggak ada ketakutan sama sekali, dia menerangkan apa adanya. Ayat 12-nya. Dan keselamatan tidak ada dalam nama siapapun juga di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini suara dari siapa? Ini suara Roh Kudus. Untuk menerangkan siapa itu Kristus. Paham ya? Ini kan sama dari ini ya. Sekarang lihat nih Yohanes tadi. Yohanes 15 ayat 26. Saudara lihat ya, kata-kata ini sama plek dengan Yohanes 15 ayat 26. Kesaksiannya tentang Kristus. Betul ya? Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Petrus. Nggak nyelimur, kata-katanya jelas. Waktu dia ditanya kuasa manakah, dia terangkan, ia akan bersaksi tentang aku. Terus ayat 27-nya, lihat nih 27-nya pengenapannya. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus itu selalu mendampingi Kristus, mendampingi Yesus, dan dia ada di dalam diri Yesus. Masa mungkin Roh Kudus itu tiba-tiba mengajarkan bahasa yang tidak pernah dikeluarkan Yesus, saudara sekarang bisa pakai? Yesus datang dari sorga loh, setuju ya? Betul ya Bu ya? Ngomong sama kita bahasanya apa? Nah, bahasa manusia. Lo kok manusia sekarang belum pernah ke surga kok sudah ngomong bahasa surga? Hah? Saudara pernah ke surga hari ini? Belum kan? Yesus datang dari surga, ngomong sama ibu. Kira-kira bahasa yang dipakai apa? Kalau Yesus pakai bahasa surga, saudara ngerti nggak hari ini? Ngerti nggak? Plonga-plongo. Iya kan? Yesus itu nggak akan mempersusah saudara kok. Dengan bahasa yang paling sederhana pun dia akan pakai saudara. Ya, ya. Yesus menunjukkan cintanya, nggak bilang I love you, nggak. Dia salibkan dirinya. Dia nangis buat saudara. Tapi bukan yang nggak karu-karuan seperti itu. Lagi contoh yang lain.
Lukas 1 ayat 41. Kita lihat orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, apa kalimatnya? Lukas 1 ayat 41. Masih berapa menit Pak Juli? Oke, 10 menit ya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, ini salam Maria ini, Maria datang ke tempatnya Elizabeth mengucapkan salam, ya. Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, ya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Maria datang. Maria memberikan salam kepada Elizabeth, ya. Lalu Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Orang lagi bertamu datang, ya, ngasih salam. Elizabeth penuh Roh Kudus, ngomongnya Elizabeth gimana kira-kira? Penuh dengan Roh Kudus ini. Kira-kira saudara kedatangan tamu, tamunya datang ngucap shalom, saudara datang balasnya dengan apakah begitu? Nih, penuh dengan Roh Kudus nih. Apakah begitu? Enggak. Ada kalimat jelas, ayat lanjutnya ayat 42. Sama-sama nyaring, ya, ayat 42-nya. Sama-sama nyaring. Yuk, ayat 42-nya. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Lalu ayat 42 berseru dengan suara 1, 2, 3. Apa ngomongnya? Diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah. Siapa yang dimuliakan di sini? Kok nggak ngomongnya nggak jelas tadi ini? Ini loh jelas semua, ya. Lanjut lagi. Bapaknya sekarang ayat 67. Ini ibunya Elizabeth. Sekarang bapaknya kita cek. Bapaknya kira-kira penuh Roh Kudus ngomongnya gimana? Ayat 67. Ayat 67, yuk. Ayat 67 ya. tambah 15 ayat. Oke. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Omongannya pasti kalau setengah-setengah, ya, bisa nggak Roh Kudus masuk setengah-setengah? Roh Kudus itu ada atau tidak? Nggak ada setengah-setengah, ya. Justru orang yang tidak ada Roh Kudus sukanya nampilkan seolah-olah punya Roh Kudus. Orang yang punya Roh Kudus nggak bingung kok. Aku nggak perlu tanda-tanda seperti itu kok. Tapi kehidupannya pasti menjadi terang. Ini lihat ya kata-katanya. Lalu bernubuat katanya. Lanjut ayatnya. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Siapa yang membawa kelepasan? Yohanes Pembaptis untuk memberitakan pertobatan. Lukas 10:21. Lukas 10:21. Ya, ini Yesus. Ya, jelas Tuhan kita sendiri. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus di mana? Dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kalimatnya ini jelas, bisa saudara baca. Kalau saudara waktu itu hidup zaman Yesus, dengar kalimat ini juga sama. Saudara tahu artinya. Ya, kenapa ini penting saya ngomong seperti ini? Walaupun saudara tadi cuman berdoa sebentar saja, tapi itu menunjukkan saudara hidup dalam kekosongan. Roh Kudus tidak akan membuat kekosongan dalam hidupmu. Sekarang saya tanya lagi nih, yang bisa bahasa tanpa arti tadi, waktu engkau menghadapi masalah kira-kira gemeter nggak hari ini? Besok dipanggil Tuhan, nggak usah besok, 2 jam lagi dipanggil Tuhan, gemeter nggak kamu? Takut nggak? Kalau 2 jam kelamaan, 1 jam lagi dipanggil Tuhan,
Takut nggak? Yang tadi bisa bahasa orang kenceng-kenceng tadi loh, tanpa arti tadi loh. 1 jam lagi dipanggil Tuhan, takut nggak? Bingung nggak? Coba, Roh Kudus membawa ketakutan nggak? Orang yang punya Roh Kudus, kapanpun dipanggil dia akan siap. Nggak ada ketakutan. Mau jam ini, mau 5 menit, mau apa, sama keadaannya. Tapi tanya hatimu sendiri, bisa bohong nggak? Engkau bisa bohong nggak hari ini? Kalau engkau nggak punya uang, hari ini sedih nggak? Ayo saya tanya jujur. Orang yang punya Roh Kudus nggak punya duit, sedih nggak? Gimana Bu? Orang punya Roh Kudus nggak punya duit, sedih nggak? Sedih atau enggak? Hah? Loh ya nggak sedih, benar Bu. Orang punya Roh Kudus nggak punya duit, mau menderita nggak ada masalah. Hah? Kan cepat-cepat ke surga kalau bisa makan. Ya kan? Orang yang punya Roh Kudus hidupnya tidak ada kekhawatiran. Sekarang saya tanya lagi. Orang yang punya Roh Kudus hari ini divonis sakit, sedih nggak? Roh Kudus bisa menyembuhkan nggak kalau mau? Bisa kan? Kalau nggak disembuhkan berarti orang yang punya Roh Kudus kalau nggak disembuhkan berarti di mana tempatnya dia? Enak di sini atau pulang? Ayo jawab jujur. Enak pulang atau di sini? Pulang ya. Kita materaikan ya. Kita materaikan ya. Enak di sini atau pulang? Ayo. Orang yang punya Roh Kudus mau pulang, oke. Nggak pulang juga, oke. Kalau dia nggak pulang berarti ngapain di sini? Memuliakan Kristus. Kalau dia pulang berarti bertemu muka dengan muka, sama-sama enak. Ya. Hari ini sadar. Ajaran yang tidak saudara kenal tidak boleh bawa masuk dalam perjamuan ini. Ini kudus. Saudara bertemu saling menguatkan. Loh kalau pertemuan ini nggak ada yang negur, kesalahan dibiarkan aja. Mau jadi apa ini? Saudara terlena nantinya. Ya kan? Seolah-olah punya Roh Kudus tapi ternyata kosong. Orang yang kosong nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ayatnya ada ini. Roma 8 ayat 5. 5 menit ya. 5 menit ya. Sama senang 5 menit. Ayo kita cepat. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal dari roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipikirin apa? Roh. Kalau engkau hidup dari daging, yang mikir daging. Lanjut ayatnya 6. Kita baca sampai ayat 11 nih. Yuk. Lihat nih. Karena keinginan daging adalah maut dan keinginan roh adalah hidup damai dan sejahtera. Kalau orang punya Roh Kudus, keinginan rohnya pasti hidup dan damai sejahtera. Ayat 7-nya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Nggak mungkin nyambung, ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Daging kita ini nggak bisa takluk. Makanya kalau saudara datang ke gereja, kalau dagingmu yang beribadah nggak bakal ketemu. Makanya Tuhan minta, datanglah dalam roh. Daging bisa menipu kita. Saudara di gereja ini lihat, bisa seolah-olah jadi malaikat kan? Amin, amin. Amin, amin. Orang bilang loh, waktu ngomong amin, wah, kayak malaikat nih. Tapi hatinya, siapa tahu bawa pedang. Ya kan? Kan nggak tahu dong. Tapi kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, nggak bisa saudara pakai topeng, pakai hati yang nggak bersih, nggak mungkin ketemu. Ya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada. Nah, kalau orang sudah nggak mungkin berkenan, apakah dikasih karunia-Nya? Nggak mungkin dong. Ya. Ayat 9. Tetapi jika kamu tidak hidup dalam daging, nih ya, orang-orang yang penuh Roh Kudus, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10-nya. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Rohmu ini hidup. Ayat 10-nya. Ayat 11-nya. Dan jika roh dia, Roh Kudus ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, maka akan juga menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Kalau mau ngomong sama Roh Kudus, ngomongnya di dalam atau di luar? Jelas ya?
Ngapain ngomong sama Roh Kudus di luar itu loh? Di dalam. Mau ketemu Roh Kudus? Ada di dalam masing-masing. Ya, hari ini bertobat, jangan diulangi lagi. Ada saya, nggak ada saya, jangan diulangi. Tapi kebenaran saudara harus terima. Kalau saudara melakukan yang enggak, saudara mengaku ketemu Roh Kudus tapi ternyata tidak, itu saudara menghujat. Nggak tahu artinya tapi ngomong, lo kan aneh ya? Kan aneh toh? Nggak ngerti artinya ngomong, dipaksa-paksa ngomong lagi. Ajaran dari siapa saya tanya? Saudara dengar ajaran begini dari siapa? Saudara, ini loh Alkitab. Patokan kita cuma Alkitab. Tidak boleh lebih dari patokannya orang-orang yang tidak jelas. Orang bawa nanti ada pendeta datang di sini Nigeria bawa ini debu emas turun atau apa. Saudara percaya dengan begitu-begitu? Nggak ada. Ya, tidak ada. Saudara masuk dalam kebaktian yang benar-benar murni. Ketemu sama Tuhan di dalam diri. Orang berjumpa sama Tuhan. Penyembah-penyembah benar. Waktu engkau menyembah itu hubungannya sama ibu sama Tuhan. Tidak boleh ada topeng, tidak boleh ada dusta. Karena apa? Percuma ditutupin. Waktu kita punya niat-niat yang enggak Tuhan, enggak ada kok. Karena kita hubungan pribadi. Saudara bertemu sama Tuhan di dalam rohmu, ya. Yang diam di dalam kamu. Saudara bertemu di dalam. Saudara punya dosa, punya apa? Mohon ampun. Dia akan bisa membersihkan, dia bisa mentahirkan, dan dia bisa menyucikan. Bertemu muka dengan muka di dalam ini. Ya, tanpa ini saudara nggak bisa apa-apa. Ya, kita tutup doa ya. Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami percaya. Berikan Roh Kudus yang benar Tuhan. Biarkan orang-orang yang di sini Tuhan sebagai jemaat-Mu, sebagai umat-Mu, Kau berikan Roh Kudus yang benar-benar masuk dalam hidupnya dia. Jauhkan daripada kesesatan-kesesatan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau telah mengalahkannya Tuhan. Ketika Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami mengalahkan segala kuasa-kuasa jahat, mengalahkan segala penyesatan, dan terlebih Roh yang ada di dalam diri kami Tuhan jauh lebih besar dari apapun. Kami percaya daging kami sebentar lagi akan musnah, dan kami akan mengalahkannya hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.